Melanie Ricardo yang ceria dan penuh energik menyimpan secuil cemas ketika terkait berat badan. Bobot tubuh yang cukup besar ini membuat dirinya kerap terbelenggu rasa kurang percaya diri. Meski begitu, Melanie tak ingin sampai terjebur dalam kubangan frustasi sampai menarik diri dari orang-orang sekitar. Sadar akan bobot tubuh yang cukup berat, Melanie terus berjuang untuk turunkan berat badan. Sayangnya, perjuangan Melanie tak semudah membalik telapak tangan. Sekeras dirinya berolahraga, berat badan tak kunjung turun drastis. Pada kondisi ini, Melanie pun tak sampai patah arang, tapi makin semangat serta mengalir kesadaran bahwa dirinya memang tak semudah perempuan lain yang begitu gampang turunkan berat badan. Tak hanya itu, ia pun sadar kalau inilah ciptaan Tuhan yang sepatutnya disyukuri, bukannya ditolak. Insecurities aku tuh, aku orangnya easily to gain weight. Aku tuh orangnya postur badannya kan sebenarnya besar gitu. Jadi aku tuh olahraganya kuat, seminggu 4 kali. Ini aja aku ngerasa setelah aku angkat rahim di usia kepala 4, aku tuh udah ibaratnya I've done so many things gitu. Makannya dijaga, intermittent fasting, olahraganya seminggu 4 kali, angkat beban, masih cardio, high rocks. Susah gitu tetap, maksudnya untuk yang turun signifikan sulit karena kan ya aku jalannya natural kan semuanya. Kalau down pasti enggak, karena kan sampai sekarang juga aku masih berkarya. Kalau aku down pasti aku nggak mungkin berkarya kan. Justru aku percaya bahwa setiap orang itu we have to be the best version of ourselves. Artinya aku nggak bisa menjadi misalnya temen yang lain yang badannya misalnya Rina Nose yang petit kecil. Because everybody kan diciptakan Tuhan dengan bentuk badan yang berbeda-beda. We just have to do the best that we can, dan juga tentunya berkarya yang sebaik kita bisa lakuin gitu dong. Meski berat badan tak turun drastis, toh bentuk tubuh Melanie tetap kencang lantaran rutin olahraga serta jaga pola hidup. Keseriusan inilah yang membuat tak sedikit orang menilai bobot tubuh Melanie kian berkurang, padahal tidak demikian adanya. Dan Melanie bahagia akan pujian orang-orang itu. Gitu, tapi ya again disyukurin kalau banyak orang bilang sekarang lebih langsing kan ya. Sebenarnya mungkin karena angkat bebannya mas. Karena kalau sebenarnya kalau weightnya berat badannya hampir sama aja, nggak terlalu banyak signifikan turun. Tapi karena aku lifting weight jadi kayaknya badannya lebih tone gitu aja. Pun perempuan berdarah Batak ini memang tak mudah patah semangat, apalagi sampai terpasung frustasi gegara berat badan. Ia malah tetap ceria serta tak merasa minder ketika berada di tengah kerabat perempuan yang punya bentuk tubuh lebih langsing, termasuk saat di pernikahan Luna Maxim kemarin. Insecure sih enggak ya, cuma kan karena isinya soal orang kece-kece semua ya gitu. Cuma ya again kan ya menampilkan yang terbaik, and again ini kan this is not about me, this is not about us, this is about our good friend gitu. Jadi ya pokoknya kita menampilkan yang sebaik kita, yang represent sebagai bridesmaid gitu. Terus udah gitu ya aku terbang ke sana mensupport gitu. Kalau ditanya capek, for sure pasti capek kan, 3 hari meninggalkan anak-anak, meninggalkan pekerjaan, tapi kan ini hanya terjadi sekali seumur hidup. Walau tak merasa insecure, toh Melanie tetap berjuang untuk mengubah penampilan, terkhusus bagian wajah yang mulai alami kerutan akibat usia yang tak lagi muda. Operasi plastik tampaknya bakal dijalani oleh istri Tyson itu. Harus gitu mas? Nggak ada keharusan, tapi kalau kayak misalnya ada yang bilang aku pengen operasi, iya, aku kan ada rencana planning ya, tapi masih shopping tuh maksudnya masih lihat-lihat gitu. Pengen operasi kecantikan iya, tapi ya itu masih terus lihat mana yang cocok gitu, karena kan aku usia 44 udah mulai turun, terus aku juga punya scars bekas jerawat, jadi itu mungkin yang menjadi concern utama. Kontras dengan Melanie yang sulit turunkan berat badan, Keisha Ratulio nyatanya begitu mudah untuk capai bobot tubuh yang ideal. Dan inilah yang membuat dirinya tetap santai-santai saja ketika berat badannya kini naik drastis pasca melahirkan sang buah hati. Aku naik berat badannya yang banyak, emang yang tipe yang banyak kalau hamil gitu. Dan turunnya juga cepat, tapi harus diet gitu. Jadi aku nggak masalah sih kalau misalkan emang naik berat badannya banyak dan saat ini lagi nyusuin, aku nggak diet dulu. Aku nggak pernah yang kayak risih atau kayak kepikiran gitu, enggak sih. Kalau diomongin orang juga kayak ya namanya juga lagi nyusuin, biarin aja gitu. Aku bisa kok emang turun berat badan, tapi nanti nggak sekarang. Meski santai dan tahu akan mudah untuk turunkan berat badan, Keisha sempat dirundung rasa tak percaya diri ketika berada di antara para kerabat yang punya bentuk tubuh seksi lagi langsing lantaran belum melahirkan. Walau begitu, dirinya tak sampai mengurung diri di rumah, tak ingin bergaul. Bagaimanapun dirinya tahu, berat badan yang kini naik drastis bukan akibat tak jaga pola hidup terkhusus pola makan, melainkan usai lahiran serta sedang menyusui. Insecure sih tetap ada ya, apalagi kalau misalkan
kayak pergi sama teman-temanku yang belum menikah kan pasti badannya masih pada langsing-langsing gitu, pasti ada insecure. Cuman aku balik lagi kayak aku kan jadi kayak gini karena aku melahirkan gitu dan sedang menyusui juga gitu, bukan yang karena aku makan gak sehat banyak tiba-tiba aku jadi gendut gitu kan, bukan kan gitu. Jadi dan aku tahu aku bisa kembali lagi ke badan yang dulu gitu kalau aku menerapkan hidup sehat, maksudnya kayak makannya diet dan olahraga gitu. Kalau sekarang kan masih belum bisa. Pun Keisha tahu usianya belum menyentuh kepala 4 hingga harus ketat jaga pola hidup. Ya aman-amannya karena mungkin aku masih muda juga kali ya. Beda lagi kalau misalnya aku udah 40 tahun gitu kan, metabolismenya kan semakin tua kan semakin nggak bagus ya. Jadi susah untuk diet dan olahraga. Tapi kalau sekarang aku tenang-tenang aja, aman-aman aja, mungkin karena aku masih muda juga gitu. Tak terlampau pusing dengan berat badan, Keisha lebih memilih fokus merawat sang bayi. Menariknya lagi, dirinya tak pakai jasa babysitter maupun ART. Padahal jarak anak kedua dan ketiga boleh dibilang cukup dekat. Aku udah setahun kali aku nggak pakai ART dan neni. Jadi sekarang sih masih menyesuaikan nggak pakai ART dan neni ya. Nggak tahu sampai kapan. Sampai sekarang sih masih nyaman-nyaman aja. Kita nggak tahu nanti kalau yang ketiga udah bisa beraktivitas kayak kakak-kakaknya, udah nggak bisa diem, kita butuh atau enggak, kita nggak tahu ke depannya gimana. Sih harus disesuaikan, tapi nggak yang banget sih. Kalau misalkan kita pergi ya pergi aja berlima, nggak mikir ribetnya gimana. Kalau terlalu dipikirin nanti ya nggak jadi gitu kan. Makanya kalau misalnya pergi ya pergi aja, syuting ya syuting aja gitu, pergi aja kemana-mana berlima gitu. Di sisi lain, Keisha pun tak terlalu dibuat pusing hingga stres dengan tingkah pola kedua anak lainnya. Sejauh ini, Quenzi dan Aisyah cukup mengerti. Tak hanya itu, mereka pun tampak begitu sayang dengan sang adik tercinta. Kan itu bukan racun ya, itu susu kan gitu, dan baik juga untuk dikonsumsi kok gitu, jadi nggak apa-apa gitu. Kalau kakak-kakaknya alhamdulillah ngerti sih punya adik, karena mungkin dari aku hamil aku udah afirmasi kalau akan punya adik. Meskipun punya adik, kasih sayangnya nggak akan dibagi, akan sama. Dan karena adiknya masih newborn, jadi masih tidur terus, jadi aku sama Adis tuh lebih kasih perhatian lebih ke kakak-kakaknya. Ya itu dia ya, dua super moms, Keisha dan juga Melanie Ricardo. Dan sebenarnya ya kalau kita ngomongin berat badan ideal atau mungkin bagaimana bobot yang paling oke, sebenarnya nggak ada habisnya kalau ngomongin beauty standard ya sebenarnya ya. Itu karena kan memang berubah terus, dan kalau mungkin patokan kita adalah layar kaca atau Hollywood, aduh itu kan semua mungkin ada yang penuh dengan filter dan juga filler ya Bu ya. Itu dia. Jadi please yang penting be confident. Tapi sekali lagi mungkin kedua wanita cantik itu harus membeli cermin dalam rumahnya gitu ya, karena mereka udah cantik banget, udah fabulous sekali. Kalau mereka merasa insecure, apalagi kita Bu ya. Itu dia.